Hai anak-anak Bu Guru, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Tahukah anak-anak asal-usul pensil tersebut dan apa manfaat pensil? Mari kita simak pada bacaan berikut ini. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis dan pesan. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis, seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Anak-anak dapat menuliskan dalam diagram seperti pada pembelajaran sebelumnya. Cermati kembali teks tersebut, temukan kata-kata bercetak miring di dalamnya. Tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, setelah anak-anak membaca kembali bacaan tadi, anak-anak akan menemukan kata yang bercetak miring pada bacaan pensil si kecil yang amat penting. Antara lain, gimana sih? Bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, dan nggak bisa bikin. Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata yang tidak baku. Kita akan pelajari pada pembelajaran berikutnya. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya.
Ibu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, sekarang anak-anak silakan bantu Bu Guru untuk mengisi tabel berikut ini. Kita mulai dengan kewajiban Ani. Ya, ini dia kewajiban Ani anak-anak, yaitu yang pertama, mematuhi nasihat orang tua, belajar, dan mengerjakan tugas sekolah. Apa manfaatnya Ani melaksanakan kewajiban ini? Iya, tentu saja manfaat kewajiban itu adalah yang pertama, tujuan dapat tercapai, serta dapat saling menghargai. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, yaitu yang pertama, akan menjadi orang yang berpendidikan, dapat membanggakan orang tua, serta dapat menggapai cita-cita. Sedangkan dampak jika Ani tidak bertanggung jawab pada kewajibannya antara lain dapat mengecewakan orang tua, serta bisa gagal meraih cita-cita. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Nah, untuk merenungkan diri, anak-anak dapat mengisi tabel berikut ini. Anak-anak isi nama anak-anak, isi apa saja kewajiban anak-anak. Kemudian silakan anak-anak isi apa akibatnya jika anak-anak bertanggung jawab, kemudian manfaat dari kewajiban tersebut, serta akibat jika anak-anak tidak bertanggung jawab. Oke, anak-anak hebat Bu Guru. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menyaksikan video ini dengan sangat baik. Seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Grafit ditemukan pada tahun. 2. Pensil mulai dibuat secara massal pada tahun 1662 di. Sebutkan kewajiban Ani pada cerita tadi. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Iya, silahkan anak-anak kerjakan soal ini pada buku latihan kalian. Ibu Guru tunggu jawaban kalian. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.